Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya. Jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Buat kamu saat ini yang sedang berjuang untuk melunasi hutang, saya katakan jangan nyerah teman-teman semuanya. Jangan nyerah dan jangan putus asa. Kita punya Allah. Ingat teman-teman semuanya, kita punya Allah yang maha kuasa, maha segalanya, bisa menjadikan sesuatu yang mungkin, yang menurut kita nggak mungkin jadi mungkin. Jadi Anda jangan pesimis, jangan putus asa, jangan pernah berpikir apa bisa ya hutangku lunas, apa bisa ya aku jadi orang sukses. Jangan teman-teman semuanya. Kita manusia sama, punya hak untuk menjadi orang yang berlimpah, untuk menjadi orang yang sukses. Termasuk kalau Anda ingin hutang Anda selesai, Anda harus bangkit, harus semangat, harus yakin bahwa Allah bisa menyelesaikan semuanya. Itu yang paling penting teman-teman semuanya. Yakinkan hatimu, yakinkan pikiranmu, yakinkan jiwamu bahwa Allah pasti menolong. Titik, nggak ada koma. Kalau kita sudah melibatkan Allah, sudah benar-benar menyerahkan urusan itu ke Allah, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Allah akan menggerakkan alam semesta ini untuk membantu kita. Ya, lewat saudara, lewat teman, banyak hal. Tentunya kita harus pahami bahwa Allah itu punya banyak cara untuk membantu kita, untuk menolong kita. Masalahnya sekarang kita tidak tahu bagaimana cara Allah menolong, bagaimana Allah mengangkat derajat kita. Itu bukan urusan kita, itu wilayah Allah. Yang penting bagi kita yakini saja bahwa Allah pasti menolong. Itu teman-teman saya. Jadi jangan putus asa, jangan pernah nyerah, terus berdoa sama Allah, terus meminta sama Allah dengan berharap benar-benar penuh ke Allah, itu bergantung hanya pada Allah, pasti Allah tolong. Itu teman-teman semua. Baik, hari ini saya ingin bahas lagi-lagi tentang melepaskan hutang. Ini sangat penting teman-teman semuanya. Nah, hal yang terpenting itu dalam kita menyelesaikan masalah apapun, bukan hanya utang. Semua masalah itu adalah melepaskannya ke Allah. Nah, perkara melepaskan ini gak gampang teman-teman semuanya. Saya katakan gak gampang, sulit. Kenapa? Karena akan terjadi peperangan batin dan jiwa kita, pikiran kita. Melepaskan itu, ya mudahnya itu memasrahkan urusan ke Allah. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita ini manusia terbatas. Kita nggak bisa membaca prediksi ke depan hidup kita seperti apa, nanti akan seperti apa. Nah, jadi yang terpenting seperti awal saya katakan, Anda jangan pesimis dulu, jangan putus asa dulu. Kehidupan kita ke depannya nggak tahu seperti apa. Mungkin hari ini kita dikejar-kejar hutang, banyak hutang, kita direndahkan, dijauhi, ya tidak dianggap. Bisa jadi ke depannya Anda itu jadi seorang miliarder, jadi orang kaya, jadi orang hebat. Kita nggak bisa tahu. Tapi yang paling penting itu adalah jangan putus asa, tetap optimis. Tetap optimis di kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Hari ini Anda sedang dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar rentenir dan lain sebagainya. Nikmatin saja, jalani saja. Dan tetaplah bersandar pada Allah. Nah, kita kembali yang tadi teman-teman semuanya. Bagaimana sih cara melepaskan itu? Simpelnya gini aja deh. Di video sebelumnya saya sudah angkat tuh tentang meditasi melepaskan hutang, atau detailnya itu ada saya bahas di kelas online ya. Di kelas online monggo kalau nanti mau ikut, kan saya nampilin nomor handphone tuh ya. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi, nanti WA aja saja. Simpelnya gini teman-teman, melepaskan hutang itu atau melepaskan masalah itu. Coba gini, geser deh fokus Anda. Jangan berfokus pada hutang. Anda jangan berfokus pada hutang jangan. Cobalah lepaskan ke Allah. Fokusnya jangan ke situ. Lepaskan saja bahwa kalau kita fokusnya pada hutang, akhirnya yang terjadi hutang itu akan terus melekat dalam pikiran kita. Hutang gimana caranya lunas hutang gimana. Nggak selesai. Saya gini, hutang itu wilayah Allah, saya katakan. Hutang itu wilayah Allah, kita nggak bakal mampu teman-teman semuanya. Apalagi kita ini makhluk yang terbatas, hamba yang terbatas, nggak bisa. Nah, sekarang fokusnya apa? Cobalah fokus pada kebersyukuran atas apa yang kita rasakan hari ini. Salah satu kunci untuk menjadi orang berlimpah itu adalah bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Itu ada juga yang WA ke saya, Pak, gimana mau bersyukur? Saya tiap hari tagih hutang, mikirin hutang, tagihannya belum terbayar, uang belum ada, gimana mau bersyukur? Nah, ini pikiran yang secara nggak langsung itu mental block. Kalau kita berpikir secara jernih, banyak banget kenikmatan yang Allah berikan dibanding kesusahan yang diberikan teman-teman semuanya. Sederhananya, walaupun Anda saat ini dikejar-kejar hutang, buktinya masih dikasih kesehatan sama Allah, bisa melihat, bisa bernapas, masih bisa makan. Itu hal yang kenikmatan jauh dari segalanya.
Buktinya banyak tuh orang-orang yang kaya banyak duit tapi dia nggak sehat. Yang diminta cuma satu, gimana dia sehat. Nah, kalau seandainya kita suruh milih ya antara banyak hutang apa kita sakit, pasti kita dua-duanya nggak mau kan. Tapi saat ini mungkin Allah masih menguji kita dengan dikejar-kejar hutang. Tapi percaya teman-teman semuanya, di balik ujian yang Allah berikan itu ada rahasia, ada kebaikan tersembunyi untuk diri kita. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa memahaminya itu. Itu teman-teman. Belum lagi kalau kita bahas bahwa salah satu sebab kenapa hidup kita susah, kenapa rezeki kita sulit, kenapa hutang kita tuh banyak, kalau jelas itu penyebab salah satunya adalah banyaknya dosa kita. Makanya saya selalu sarankan banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Banyak istighfar teman-teman semuanya. Orang yang rajin istighfar, dia mendamkan istighfar, insya Allah hidupnya barokah, hidupnya dimudahkan sama Allah. Itu kalau kita benar-benar memahamin bahwa memang asli hidup kita susah, banyak sulit rezeki kita, banyak masalah nggak selesai, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka banyak minta ampun sama Allah. Nah, kembali yang tadi melepaskan, coba fokusnya itu jangan pada hutang, fokusnya itu pada bersyukur. Nah, misalnya gini, coba lakukan deh, mau tidur mungkin 10 menit atau 5 menit sebelum tidur, itu coba duduk sejenak ini sambil praktek ya, bagaimana bersyukur untuk menjadi orang yang berlimpah. Sebelum tidur itu coba duduk sejenak, bersila, duduk tenang lah gitu, relax. Boleh juga sambil berbaring. Coba Anda katakan itu, boleh pegang dada kiri ya sambil berbaring. Anda katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah atas kehidupan hari ini. Hamba masih sehat, masih bisa melihat, masih bisa bernapas. Terima kasih ya Allah, ini adalah anugerah darimu. Ini adalah kenikmatan yang kau berikan kepadaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat hidup hamba ya Allah. Makasih ya Allah, masih bisa berkumpul dengan keluarga. Bersyukurlah atas apa yang Anda rasakan hari ini. Anda sehat, Anda bisa makan. Nah, perkara hutangnya bagaimana? Coba belajar untuk melepaskan itu. Perkara besok kita mau bayar tagihan belum punya uang, kita sudah janji mau bayar tapi belum ada uang, cobalah belajar untuk melepaskan itu. Yang terpenting kita terus connect ke Allah, hati kita ke Allah. Kalau saya bahas kalau saya bahas tentang amalan ini banyak teman-teman semuanya. Rata-rata Anda kalau misalnya belajar ke guru, nanya ke ustadz atau ke kiai, itu pasti dikasih amalan, ujung-ujungnya apa? Diamalkan. Nah, sudah dikasih amalan, kadang-kadang Anda nggak yakin. Mengamalkannya itu masih 1 hari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan Anda ngamalkan, belum merasakan apa-apa, Anda merasa, amalannya kurang ampuh. Padahal sebenarnya bukan itu. Keberhasilan dari sebuah amalan itu adalah istiqomah. Nah, Anda istiqomah. Kalau mau benar-benar merasakan dari dahsyatnya misalnya amalan istighfar, atau Anda istiqomah mengamalkan itu. Jadi bukan instan, tidak ada yang instan, semuanya butuh proses teman-teman semuanya. Proses. Jadi Anda berusahalah untuk bagaimana setiap hari itu membangun mood yang positif, optimis, semangat. Nah, itu kalau kita benar-benar mau melepaskan. Itu tadi mau tidur gitu ya, luangkan waktu sejenak untuk bersyukur. Kemudian bangun tidur, berdoa dulu. Setelah berdoa kita coba bersyukur lagi. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau masih berikan hamba kesempatan hidup. Hamba masih bisa menjalani kehidupan ini. Cobalah. Kalau datang lagi pikiran tuh gimana nih hutangnya? Bagaimana? Coba Anda alihkan. Anda kendalikan yang bisa dikendalikan. Coba kendalikan. Lakukan saja yang terbaik. Nah, kalau bagaimana praktek melepaskan hutang itu ada di video-video sebelumnya saya bahas itu ya. Anda nanti bisa cari aja tuh, lihat di video-video saya, atau kalau mau lebih detailnya boleh ikut kelas online, ada. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir bagaimana sih rahasianya agar hidup kita itu berlimpah. Itu tadi, lepaskan hutangnya, lepaskan masalahnya ke Allah, fokuslah pada bersyukur, fokuslah pada apa yang ada pada diri kita ini. Nah, kalau kita berfokus itu pada hutang, kita akan terjerat di situ, mutar-mutar di situ saja. Pahami saja bahwa saat ini kita sedang banyak masalah, sedang diuji sama Allah, kita sedang banyak hutang, kita sedang dikejar-kejar hutang. Dan perkara nanti bagaimana kedepannya, bulan depannya kemana, walaupun perkataan itu dengan ancaman dan segala macam, sudah nikmatin saja supaya kita menjalani kehidupan itu nggak terlalu stres sekali dalam menjalani ini.
bahwa memang kehidupan ini tuh nggak ada yang baik-baik saja, semuanya pasti ada masalah. Hari ini kita mungkin diuji dengan masalah hutang, ya sudah pahami bahwa hari ini kita sedang banyak hutang, berarti kita harus berjuang, berusaha dengan segala konsekuensi yang harus kita alami, ya itu yang terjadi. Bangunlah selalu berpikir positif, sikap positif, hati yang positif, semuanya positif, supaya pelan-pelan keberlimpahan itu hadir di kehidupan kita, sehingga jalan-jalan dibuka sama Allah, solusi dibuka sama Allah, termasuk rezeki, termasuk mudahnya kita membayar hutang. Harus begitu teman-teman semuanya. Yakinkan dalam hati kita tuh bahwa insya Allah Allah pasti menolong, karena memang Allah tuh maha menolong, nggak mungkin Allah nggak nolong. Cuman kitanya saja kadang yang nggak yakin. Kita maunya itu serba instan, kita lupa bahwa dulunya kita dikasih banyak kenikmatan, kita lupa gitu, kita dikasih masalah utang, kita baru ingat merengek ke Allah. Nah memang begitulah kita manusia ya, ketika dikasih banyak kenikmatan, kita tidak diberi ujian sama Allah, kita lupa gitu, disentil sama Allah, kita baru merengek datang ke Allah. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih Allah kasih kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya, meminta kepadanya. Maka dari itu teman-teman, saya coba deh bangun mental positif, bangun mental keyakinan, bangun mental-mental yang bisa membuat diri Anda itu nggak stres. Percaya sama omongan saya bahwa nggak mungkin Allah kasih ujian itu di luar batas kemampuan. Nggak mungkin teman-teman, pasti sudah Allah ukur dan pasti insya Allah pasti mampu melewatin itu. Yang membuat kita nggak mampu itu karena kita terlalu berpikirnya itu berlebihan, overthinking. Kita merasa udah nggak mampu lagi. Itu banyak ya, saya Pak Ustadz, saya udah nggak mampu lagi menghadapi itu, karena kita nggak melihat kekuasaan Allah, kita nggak yakin dengan pertolongan Allah, kita nggak yakin bahwa Allah itu bisa menyelesaikan segalanya. Kita fokus itu pada diri sendiri. Ingat, kita ini terbatas dan kita itu tidak bisa menerka-nerka masa depan kita seperti apa, nanti hidup kita seperti, nggak bisa teman-teman. Kita menjalani, menikmatin, berproses, selebihnya la haula wala quwata illa billah. Nah itu teman-teman, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah pelan-pelan saya akan terus upload video ya, memotivasi kita semuanya untuk jangan nyerah, jangan putus asa, untuk selalu semangat deh, optimis dalam menjalani kehidupan ini, bahwa insya Allah kalau kita benar-benar datang ke Allah, kita perbaiki diri, kita terus berharap sama Allah, pasti Allah berikan kebaikan dan pasti hidup kita bahagia baik di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.